Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan segala puji kepada Allah bahwa malam hari ini kita salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menghidupkan di hati kita semangat untuk melaksanakan salat-salat wajib berjamaah di masjid-masjid maupun di musalla-musalla kita. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul utusannya. Mudah-mudahan salat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimakumullah. Tadi saya diperkenalkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Balikpapan. Jadi saya di Balikpapan itu tahun 77. Kemudian kerja ke Piti Badak Gas Alam Bontang masuk 79. 81 saya tinggalkan, mulai merintis pondok pesantren sampai sekarang. Cuma mohon maaf, kebiasaan saya tidak pakai jubah, tidak pakai serban. Pici putih ini pun hanya kadang-kadang tidak pakai pici ya, kecuali kalau salat wajib. Jadi barangkali kalau sebagian orang membayangkan bahwa pimpinan pondok itu nanti disebut kiai, yang sekarang ini tidak memimpin pondok juga sering disebut kiai ya. Di lingkungan kita barangkali hal itu tidak merupakan hal yang suatu keharusan. Karena di dalam lingkungan kita selalu ditegakkan nilai yang Allah kemukakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu, yang paling takwa kepada Allah. Dalam hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak menilai penampilan tubuhmu dan pakaianmu, gambar-gambarmu, tetapi Allah menilai hatimu dan perbuatanmu. Jamaah rahimakumullah, Islam sebagai agama universal itu menegakkan nilai yang ada persamaan di dalam seluruh kehidupan manusia. Jika kita membedakan manusia melalui penampilan fisiknya, melalui pakaiannya, melalui kekayaannya, melalui jabatannya dan sebagainya, maka Islam tidak akan bedanya dengan agama yang mengajarkan manusia berkasta-kasta. Itu sangat tidak sesuai dengan konsep agama yang dikemukakan Al-Quran. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bergolongan-golongan agar kamu saling membangun kerjasama, membangun kerjasama agar dapat menaikkan tugas hidup sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Dengan demikian orang ke masjid pakaiannya yang adanya harga murah, ya harga murah, tidak merasa kecil hati. Orang ke masjid dengan pakaian harga 1 juta, 2 juta, tidak merasa bangga. Yang ada sekarang kira-kira bagaimana? Yang ada sekarang ini orang ke masjid dengan pakaian mewah merasa hebat, pulang dengan mobil mewah merasa hebat, pulang ke rumah dengan rumah mewah dengan segala kekayaannya merasa hebat, dan yang miskin merasa rendah lagi terhina. Ini sebenarnya adalah sebuah penyimpangan dari tuntunan agama kita. Ya rahimakumullah.
Hari ini berkaitan dengan apa yang saya kemukakan, saya ingin membahas tentang bagaimana seharusnya pola fikir seorang muslim. Kita mulai dengan pernyataan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jamaah pernah berpikir balik enggak? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang selain Allah itu apa? Apa yang selain Allah? Yang selain Allah itu ialah yang selain Allah. Ketika kita sambungkan dengan konteks Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhan ciptakan, maka Allah itu Khaliq, pencipta, dan yang selain Allah itu adalah makhluk. Apapun juga dia adalah makhluk. Justru itu barang siapa yang berkeyakinan Nur Muhammad itu bagian dari zat Allah, maka dia membatalkan la ilaha illallahnya. Tapi paham di masyarakat kita ada yang seperti itu, melalui pembacaan kitab Ad-Durrun Nafis yang mereka mengaji dengan sembunyi-sembunyi, sangat rahasia, dan menganggap ilmu itu adalah ilmu yang paling tinggi. Katanya, ya boleh-boleh sajalah. Apa begitu kita mengikuti penilaian mereka? Dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang selain Allah itu makhluk, yang selain makhluk itu Allah. Allah sebagai pencipta menghadirkan manusia, menghadirkan makhluk di alamnya ini. Manusia sebagai khalifah. Wa qala rabbil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Tuhan berkata kepada malaikat, saya menjadikan khalifah di muka bumi. Jemaah rahimakumullah, Allah membekali kita dengan perbekalan yang ada pada fisik dan diri kita, berupa jiwa, roh, dengan segala kemampuannya, kemampuan indera, kemampuan berpikir, kemampuan merasa, kemampuan menganalisa, dan sebagainya. Kemudian Allah memberi juga pada alam ini segala apapun yang kita perlukan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah memberikan segala apa yang kamu perlukan. Ada yang bisa kita dapat yang bukan dari Allah dan tidak dalam hidup ini? Tidak ada. Semuanya dari Allah. Jika kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Justru itu kalau zikir kepada Allah, tidak usah terlalu hitung-hitungan, kecuali yang sudah jelas ada hadisnya menyuruh menghitung. Tidak usah zikir pakai counter, tidak usah zikir dihimpun-himpun dulu di komando, tidak usah. Zikir sendiri-sendiri itu pun tidak pernah cukup, tidak pernah impas dengan nikmat yang Allah berikan yang kita terima dalam kehidupan ini. Jemaah rahimakumullah, sesudah itu Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa penuntun jalan. Maka Allah mengutus rasul-rasul, rasul-rasul yang menerima penjelasan dari Allah tentang apa tugas manusia dalam kehidupan ini, apa yang boleh mereka kerjakan, apa yang tidak boleh mereka kerjakan, apa yang baik bagi mereka, apa yang buruk, dan kemudian bagaimana kesudahan hidup manusia ini. Bapak-bapak, kalau mati nanti dibangkitkan Allah apa enggak? Dibangkitkan. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Kalau enggak baca Quran enggak tahu. Sehingga orang kafir berkata, namutu wa nahya wa yuhlikuna illa dahar. Itu keyakinan orang yang tidak menerima penjelasan Allah. Kita hidup, kita mati, dan kita hanya binasa di waktu. Menjelaskan itu. Ya Allah. Oleh karena itu, anna Muhammadullah, kita sakwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima dari Allah tentang bagaimana seharusnya manusia hidup di alam dunia ini agar sukses dunia akhirat. Jemaah rahimakumullah, yang pertama diperkenalkan oleh Nabi adalah tentang Allah,
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang selain Allah makhluk, yang selain makhluk hanya Allah. Tidak ada yang setengah Tuhan, setengah makhluk. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasul, memberikan petunjuk, maka pada diri manusia ada kemampuan berfikir. Bagaimana seharusnya kita berfikir di dalam konteks Al-Quran dan hadis Nabi? Berfikir gaya Eropa, dengan research, dengan penelitian tanpa iman, membuahkan hasil tetapi membawa kesengsaraan, tidak mendapatkan berkat. Justru itu Eropa makin hari dengan segala penemuan mereka makin tenggelam dalam kebinasaan dan kebingungan. Tetapi itu juga yang sekarang sedang melanda kaum muslimin, karena prinsip berfikir dalam Quran dan hadis itu tidak difahami oleh sebagian kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah, berfikir, mengadakan penelitian, uji coba dan sebagainya dilandasi iman, akan membawa kebahagiaan hidup dunia dan keberkatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini garis pemisahnya ya. Jadi jangan orang datang ngaji di Eropa dibawa ke Indonesia, imannya dilepas, berantakan. Silakan ngaji ke Eropa, imannya bertambah, bawa pulang dengan iman yang semakin meningkat, makin bagus bagi kaum muslimin. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 164 Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, kita melihat langit dan bumi setiap hari, perbedaan siang dan malam, kapal yang berlayar di laut yang membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia, air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu menghidupkan bumi yang mati, kemudian menebarkan berbagai macam binatang melata di permukaan bumi ini, angin yang berhembus ada kalanya dahsyat kencang dengan kecepatan 200 mil per jam, bisa menerbangkan gedung-gedung, awan yang berarak di angkasa raya. Semua itu adalah menjadi bukti kekuasaan Allah liqaumi yaqilun, bagi orang yang berakal. Jamaah rahimakumullah, orang barat memikirkan semua itu hanya untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Orang mukmin memikirkan semua itu untuk meningkatkan pengabdian kepada Allah. Disitulah bedanya. Berfikir sebagai seorang mukmin, di dalam surah Al-Imran 190 dan seterusnya, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, perbedaan malam dan siang menjadi bukti kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir dalam, ulul albab. Bagaimana sebenarnya ulul albab itu? Kalau kita terjemahkan berfikir dalam, pikir dalamnya bagaimana? Mungkin akan lebih tepat yang berfikir lurus menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang berfikir lurus itu yang bagaimana? Berpikir lurus dalam konteks ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah, berfikir yang lurus, berfikir yang cerdas, sebagaimana sifat Rasul, fatonah, cerdas. Berfikir yang cerdas adalah berfikir yang tidak terbelenggu oleh persoalan-persoalan kehidupan dunia, tidak terbelenggu oleh tradisi-tradisi nenek moyang, tidak terbelenggu oleh prasangka-prasangka, perkiraan-perkiraan. Bikin rumah
supaya rumahnya dingin, nancap tiangnya subuh Jumat, malamnya harus salat hajat, baca yasin, baca macam-macam. Ya, nancap tiangnya yang pertama harus waktu subuh. Ya tentu saja dingin, apalagi kalau waktu nancap tiang itu harinya hujan, lebih dingin lagi ya. Itu namanya mengikuti perkiraan-perkiraan. Iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Mereka mengikuti kira-kira dan mereka hanya menyangka. Watlu 'alaihim naba Ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Bacakan kepada mereka Muhammad, kepada orang Quraisy ketika itu, berita tentang Ibrahim dan kaumnya. Tatkala Ibrahim berkata kepada kaumnya, apa yang kamu sembah? Pada bapak dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Qalu na'budu asnaman fanazallu laha akifin. Kami menyembah patung-patung dan kami akan terus menyembah patung-patung ini. Qala hal yasma'unakum tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Apakah tuhan-tuhan patung kamu itu mendengar ketika kamu meminta kepadanya, mendoa kepadanya, atau bisakah dia memberi manfaat dan memberi mudarat? Qalu bal wajadna abana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, demikianlah nenek moyang dahulu kami dapati, maka kami pun seperti itu. Orang yang berfikir seperti dijelaskan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara itu adalah berfikir yang tidak ulul albab. Ada enggak orang sekarang yang seperti itu? Anu bubuhannya ayah kada bangalih-ngalihah nang bahari-bahari juga cukup aja, sudah masuk aja ke surga kita insya Allah. Bismillah. Jadi kalau begitu orang-orang Islam sekarang sebagian adalah orang-orang yang tidak berfikir lurus. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman harus berani mengkoreksi apa yang kita yakini selama ini. Pola fikir kita, kebiasaan kita, adat kita, coba dibuka kembali, sesuai tidak dengan Al-Quran dan hadis Nabi? Tidak sesuai, buang, tidak usah disayang-sayang. Oh ini keris saya, ini keris pusaka ini, kemana saja saya bawa keris ini, kalau orang mau memusuhi saya tidak jadi, batal berkelahi, sebab ini keris ini adalah keris pemisah. Lurus tidak itu menurut pemikiran keislaman? Yang bisa memisah orang tidak berkelahi itu siapa? Apa keris itu? Buang. Sekarang kadang-kadang ada orang atas nama kiai berkeliling pasar. Kamu mau laris tidak jualan? Ya mau tuh, siapa yang tidak mau? Nina, taruh tulisan ini nah di kotak uang kamu nah, nanti laris. Karena ingin laris, otaknya beku, diterima dan kebetulan laris. Apa bedanya? Na'budu asnaman fanazallu laha akifin. Kadang-kadang kita orang tua ketika anak-anak muda kita sekolah belajar mengkoreksi kita, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Imam itu salah itu. Ini loh saya temukan dia seperti ini. Kamu ini baru berapa umur kamu? Kamu jangan melawan yang tua-tua. Yang tua ini banyak makan garam. Sehingga anak muda bilang, iya, pantas saja bapak banyak makan garam, baru ditegur sedikit aja sudah marah. Jamaah rahimakumullah. Oh kalau ngaji itu yang rame harus ada yang sedikit nyimpang-nyimpangnya, jadi banyak orang ketawa, rame, itu yang bagus. Yang rame dalam Al-Quran apa aja jamaah rahimakumullah? Hati seorang mukmin itu harus merasa rame. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang bisa memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu yang memakmurkan masjid kan. Yang bisa memakmurkan masjid itu orang yang hatinya makmur. Yang tidak takut kepada Allah itu orang yang banyak zikrullah. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Orang yang beriman dan jiwa mereka tentram dengan zikrullah, hendaklah kamu ketahui hanya dengan zikrullah jiwa menjadi tentram.
Majlis begini ini majlis ta'allum, majlis pembelajaran, atau kalau sering disebut majlis ta'lim, majlis pengajaran, majlis ilmu. Kalau datang ke majlis ilmu pulang tidak dapat ilmu kecuali dapat rame, itu bukan majlis ilmu. Abahnya alhamdulillah selamat balik di pengajian. Apa tadi dikisahkan Tuan Gogo? Rame, umumnya rame. Ya rame tapi apa? Pokoknya gergeran itulah sudah. Gergeran. Rame benar. Itu bukan majelis ilmu. Bukan majelis ilmu. Kita datang ke majelis ilmu yang dinaungi oleh malaikat rahmat itu, kita pulang mendapatkan pencerahan, merubah pola fikir kita yang menyimpang, yang tidak pada siratal mustaqim menjadi lurus, yang sudah lurus menjadi semakin mantap. Jemaah rahimakumullah. Jadi bagaimana kaum muslimin mau pintar? Saya terus terang saja kadang-kadang mendengar pengajian-pengajian di berbagai tempat, yang melalui radio dan sebagainya, rasanya saya mengurut dada. Kenapa yang dibentangkan itu tidak menambah ilmu bagi jamaah? Cukup baca ini, baca ini, baca ini, ada dalam kitab. Kadang-kadang cuma menyampaikan pertentangan, perbedaan pendapat. Apa untungnya semua itu? Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Jadi berpikir cerdas tadi adalah berpikir dalam konteks ihdinas siratal mustaqim. Jamaah, saya berulang-ulang dulu bertanya, kenapa itu? Kenapa itu? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Apa kita ini sering sesat? Lama-lama saya baca Quran ya. Oh ya memang. Ternyata kita ini memang sering sesat. Bapak-bapak kalau ditegur orang lalu emosi, itu sesat. Ayo teruskan, apa yang terjadi kira-kira? Emosi teruskan. Kalau umur 60-an bisa jantungan itu. Atau kita ketika diberi Allah kekayaan lalu kita memandang diri kita karena kaya, tinggi pangkat, terkenal, maka kita menjadi orang sukses. Itu juga sesat. Itu bukan sukses, cuma kaya aja, tinggi pangkat aja, terkenal aja, bukan sukses. Loh, kok bukan sukses? Jadi yang sukses yang mana? Coba bapak-bapak sudah pernah baca ayat sukses enggak dalam Quran itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti mati. Dari situ Allah bicara mengenai orang hidup sukses. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kamu hanya diberi ganjaran yang sempurna pada hari kiamat nanti. Jadi di dunia ini hanya 1%, kata hadis Nabi dengan Imam Muslim, yang 99%-nya itu di akhirat. Kalau cuma dapat 1% segala-galanya, ada yang ada di dunia ini baru 1%, makanya bukan sukses. Ya sukses dunia lah, ya terserah kamu lah. Tapi Allah bilang, kamu hanya diberi ganjaran yang sempurna pada hari kiamat. 99% lagi nikmatnya itu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan surga, sungguh dia sukses. Itu yang sukses. Ayo habuhannya kada bu Quranan, kada hadis-hadisan mengaji. Nang penting banyak nah hadir. Ayo pakai ikam Quran hadis itu, mau sedikit tua orangnya. Dikiranya kalau banyak jamaahnya itu sukses. Tidak. Tidak. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga, sungguh dia sukses. Itu kalau kita tidak berpikir begitu, itu sesat namanya. Jadi kalau kita berpikir, wah kalau sugih aku, ini beli mobil, punya rumah di Australia, di Singapura, di mana-mana, hebat aku. Coba kalau umur 80-90 sakit-sakitan nanti, naik pesawat enak apa tidak? Naik mobil Mercedes enak apa tidak? Atau naik mobil yang harga 3 miliar itu enak apa tidak? Enggak juga. Apa itu sukses? Makanya perlu baca ihdinas siratal mustaqim itu dengan hati-hati. Kadang-kadang kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain, itu juga sesat. Atau merasa lebih hina dari orang lain, itu juga sesat. Atau kita merasa
jadi orang terkenal, itu juga sesat. Atau kadang-kadang kita ingin menindas istri di rumah, nak kamu harus kok anak di acungkan genggam. Coba kalau kita umur 80 berjalan bongkok-bongkok, kadang-kadang mau melangkah seperti ayam mau terbang ini. Nah, saya suka perhatikan orang sudah tua itu kalau berjalan. Anak kita gagah-gagah, anak bilang, Pak, gimana kira-kira? Dan cukan anak tinju ketika itu bagaimana kira-kira? Jamaah rahimakumullah, itu juga sesat. Nah, mungkin saya ingin menggambarkan berpikir yang sesat tadi adalah berpikir yang terbelenggu oleh taklid, bid'ah, khurafat dan sebagainya itu berpikir sesat. Islam sempurna, apa perlu ditambah? Nah, makanya kalau nambah itu sesat. Berbicara urusan agama, berbicara urusan dunia silahkan, tapi acuan pedoman hidupnya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau ulama, ustadz, kiai berhak menambah, mengurang, ya rusak. Satu ketika salah seorang kiai yang dianggap kiai ceramah, dia mengatakan kalau Al-Quran berbeda dengan hadis Nabi, maka yang diambil hadis Nabi. Dan kalau hadis Nabi berbeda dengan pendapat ulama, maka yang diambil pendapat ulama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa a'udzubillah? Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, kitab yang serba pasti, datang dari Allamul Ghuyub, Allah yang mengetahui segala gaib. Tidak ada yang keragu. Kenapa yang mungkin ada ragu lebih dipilih daripada yang tidak ada keraguan? Apabila Al-Quran berbeda dengan hadis Nabi atau bertentangan dengan hadis Nabi, itu kemungkinannya hadisnya saja enggak betul, hadis-hadis palsu, hadis dhaif dan sebagainya. Karena ada pintu yang memungkinkan terjadinya hadis-hadis dhaif, maudhu dan sebagainya. Hadis yang sahih, yang jelas, dia tidak akan bertentangan dengan Al-Quran, karena Nabi itu hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak pernah menyimpang. Kemudian kalau hadis bertentangan dengan ulama, maka yang diambil pendapat ulama. Nabi itu kan maksum, Nabi itu dipelihara Allah, Nabi itu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ulama itu semuanya kasih sidik, amanah, tabligh, fatanah. Bahkan ada ulama usu, ulama tetapi tidak mendidik umat, melainkan berusaha agar umat itu sangat patuh kepada dia, menghormati dia, datang minta air, minta jimat, minta macam-macam, dan dia mendapat harta dari umat lalu kaya di dunia, tetapi bagaimana hidupnya di akhirat nanti? Jemaah, saya banyak tahu kasus semacam ini, tapi saya tidak akan membongkar di dalam majelis taklim semacam ini. Ya. Saya banyak mendapat informasi orang-orang yang semacam itu di Jawa, karena saya dulu juga pernah sekolah di Jawa, di Kalimantan Selatan ini. Orang-orang yang seringkali mengajak umat untuk mengaji, lalu mereka umat itu menjadi fanatik, lalu menjadi taklid, lalu menjadi bodoh. Mohon maaf kalau bahasa saya terlalu lugas. Sulit barangkali kita untuk mengatakan tidak bodoh kalau orang sudah taklid. Ya, kecerdasannya hilang, yang itu tidak dihargai oleh agama kita. Nabi datang, taklidnya kaum Quraisy itu dihilangkan, membunuh anak perempuan hidup-hidup dihilangkan, riba dihilangkan, menikahi ibu ketika suaminya meninggal diambil, diwarisi, perempuan menjadi harta waris. Kebiasaan Yahudi kalau perempuan haid dipisahkan dan tidak bergaul, maka Nabi menyuruh perbuat segala sesuatu kecuali jima. Itu tradisi-tradisi. Jadi kalau sekarang kaum muslimin berislam lalu mengaitkan dengan tradisi lagi, termasuk sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya, itu untuk apa? Untuk apa dia membaca Al-Quran? Jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama, pola pikir yang sehat adalah pola pikir yang bebas dari taklid. Kita disuruh itba', mengikuti yang datang dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu saya sangat berharap
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, cari buku, baca. Cari guru di mana saja, baik guru tradisional, guru yang bagaimana saja, dengar saja, nanti disaring. Ada orang mengatakan, "Walau Pak Ustadz, kalau ngaji terlalu banyak guru itu bingung. Justru itu satu-satu guru aja cukup sudah. Bisa aja masuk surga juga." Nah, kebanyakan guru bingung. Saya bilang, kalau orang ngaji banyak guru itu bingung, sebenarnya dia tidak ngaji aja sudah bingung duluan. Ya enggak? Kalau dia memang tidak bingung, 1000 guru, makin banyak guru makin bagus, tidak akan bingung. Tapi kalau yang dasar bingung, ya sudah, sini begini, sini begini, sini begini, kok lain semua bagaimana ini? Kalau dia tidak bingung, Pak Guru, guru sana begini, A, sini B, C, D, E, F, saya tanya yang menurut Nabi bagaimana? Itu kalau dia tidak bingung, yang menurut Quran bagaimana? Mana ayatnya? Itu kalau tidak bingung. Jadi kita kalau ke ulama memang seperti tadi kasusnya, bingung. Begitulah yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Sudah kamu ngaji dengan saya aja, umat itu dibohong. Kita ngaji di sini saja, cukup aja. Loh, kaum muslimin itu kan satu. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi jamaah rahimakumullah, sesungguhnya kita sulit berharap bahwa mukmin itu merasa bersaudara kalau pola fikirnya itu masih pola fikir taklid, pola pikir terbelenggu, tidak bebas seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah, masih menyimpang dari siratal mustaqim. Sampai jam berapa bisa kita ngaji? Sudah hampir Isya jam berapa? Masih 10 menit. Oh ya, nanti barangkali kalau ingin tanya jawab, boleh di luar pengajian, sudah Isya, saya siapkan waktu barang setengah jam, atau nanti subuh kita ketemu lagi, insya Allah. Saya kira yang paling bagus itu kalau bapak hadir subuh nanti, apalagi subuh itu kan dikatakan Al-Quran, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang yang sedang apus. Jemaah rahimakumullah, jadi satu poin dulu ya, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Selain Allah makhluk, selain makhluk Allah. Nah, kemudian yang kedua, berpikir jangan terbelenggu dengan warisan nenek moyang, dengan tradisi apapun juga. Kita disuruh cerdas. Makanya Allah tadi mengatakan sungguhnya kejadian langit dan bumi, perbedaan malam dan siang dan seterusnya, la ayatil liqaum yaqilun. Bahkan untuk diri kita Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu tidakkah kamu perhatikan? Jamaah yang sekarang diperhatikan para artis itu cantiknya aja. Mestinya kita juga memperhatikan penampilan kita yang sudah berubah, mata sudah kabur, ya, gigi gugur, uban bertabur, makin dekat dengan liang kubur, menyasar, akhirnya jatuh tersungkur dan masuk kubur. Apa artinya semua itu? Kalau kita ingin berhitung baik, kalau dihitung gini, ada orang berumur 60 lalu dia berteriak, aduh celaka aku umur 60. Karena Nabi Muhammad mengatakan ya 60-70 itu, kalau udah lebih 70 itu hebat, itu sudah banyak bonus. Orang ini 60, dia mengatakan aduh celaka aku umur 60. Bagaimana kalau aku mati dan aku menghadap Allah dengan 21.600 dosa? Karena 60 tahun itu 21.600 hari. Itu pun kalau aku datang kepada Allah hanya dengan 1 dosa. Bagaimana kalau sampai sehari 2 dosa, 3 dosa? Bapak-bapak merasa enggak hari-hari itu berbuat dosa bisa lepas dari dosa? Bisa enggak? Saya terus terang aja, saya mengurut dada saya enggak bisa. Ada saja, kadang besar, kadang kecil. Artinya ya bukan dosa besar yang di dalam hadis Nabi. Kita berusaha memelihara diri, masih juga jatuh. Di antara yang paling sering kita jatuh itu apa? Lupa zikir kepada Allah, itu yang paling sering jatuh. Bapak-bapak ibu merasakan enggak itu? Sering tidak zikrullah. Padahal Rasulullah itu ingat kepada Allah di dalam setiap keadaan, setiap waktu. Kita zikirnya berapa? Kadang-kadang ketika ngomong
karena kita ini sukses, menganggap sukses seperti orang lain lalu merasa hebat. Nyimpang itu. Atau ketika ditimpa musibah, banyak masalah, kita lalu ikut pusing. Itu juga kesalahan. Hidup ini kalau masalah kita 10, biar saja masalah 10. Tidak perlu otak kita dimasalahkan dengan 10. Ketika musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, habis itu. Ketika nikmat, alhamdulillahirabbil alamin, habis itu. Biar saja masalah, tidak perlu kita pusing. Tapi yang sering kali terjadi, tentu banyak masalah kita ikut pusing. Itu tidak ihdinas siratal mustaqim, tidak siratal mustaqim. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau umur 60 meninggal, datang dengan 21.600 dosa. Ketika Allah nanya, kenapa kamu berdosa? Apa jawaban kita kira-kira? Yang lebih berbahaya itu, orang salah tapi tidak merasa salah. Orang-orang yang terbelenggu dengan taklid-taklid, dengan tradisi-tradisi itu tidak merasa salah. Dan konsep syaitan ketika turun, mayya'mal su'an aw yazlim nafsa summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahimah. Siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, mensekutukan Allah, kemudian dia bertobat, maka pasti dia dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pasti diampuni Allah. Maka syaitan pun berhamburan berteriak, rugi kita, rugi kita, rugi kita. Si anu telah kita ajak maksiat sampai umur 60 tahun. Kemudian dia bertobat, 2 hari kemudian dia mati, dia diampuni Allah. Rugi kita, rugi kita. Lalu syaitan pun bermusyawarah dan mereka memutuskan satu konsep. Bagaimana caranya agar tidak rugi? Nuzayyinu a'malahum hatta yarauhu haqqaw wa shawaba summa la yastaghfirun. Kita hiasi amal manusia itu supaya mereka menganggap baik. Baik. Mengadakan peringatan Maulid Nabi, baik saja. Padahal Nabi tidak pernah mengadakan peringatan Maulid. Kalau memang baik, tentu tidak akan ditinggalkan oleh Nabi. Tentu sahabat lebih dulu mengerjakan. Kenapa orang sekarang mengerjakan? Nabi dan sahabat tidak. Itu kan budaya. Iya, biarpun budaya, Nabi juga tidak. Ya. Kan baik-baik saja. Kita baca syair, Maulid Habsi, Burdah dan sebagainya, kita baca. Itu kan memuji Nabi, berpahala. Memuji Nabi, Bapak-bapak suka enggak? Saya puji dengan pujian yang saya mau. Tetapi Bapak enggak mengajarkan, mau enggak? Pokoknya saya sanjung tinggi-tinggi semau saya. Setuju enggak? Kenapa Nabi disanjung demikian rupa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Engkau laksana bulan, engkau laksana matahari, engkau cahaya di atas cahaya dan sebagainya. Kata Nabi, innama ana Abdullah wa Rasuluh, faqulu Abdullah wa Rasuluh. Jangan kamu menghormati saya seperti orang Nasrani menghormati Isa ibnu Maryam. Saya ini hanya hamba Allah dan Rasulnya. Katakanlah hambanya dan Rasulnya. Makanya dalam salat, dalam salawat itu juga tidak seharusnya kita mengatakan Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina. Bapak kalau baca di dalam kitab Asbabul Wurud tentang Sayyidina itu, Nabi menjawab As-Sayyid wallah. Sayyid itu Allah. Jadi insya Allah lebih selamat tanpa Sayyidina. Tapi kalau ada juga yang ngotot mau Sayyidina, ya risiko sendirilah. Saya sudah nyampaikan. Ya. Nah itu kan contoh-contoh kan baik-baik saja. Baik-baik saja. Banyak hal-hal yang dianggap baik-baik saja Nabi tidak mengajarkan dalam urusan agama. Itu berbahaya sekali. Jamaah rahimakumullah. Tapi kalau kita cerdas, kita berpikir, maka kita takar. Ini sesuai enggak? Enggak sesuai enggak? Aku sederhana aja. Sebab agama itu mudah. Simple. Ya. Kenapa orang barat sekarang banyak yang masuk Islam? Saya suka mengikuti Discover Islam Television dari Bahrain dalam bahasa Inggris. Jadi dia mengatakan, saya yakin salah seorang pakar ya keislaman dari Eropa, ya, tokoh Islam, mengatakan saya yakin satu hari budaya Islam itu akan mengalahkan budaya Barat. Kenapa? Karena kehebatan ini. Barat itu penuh dengan taklid-taklid, taklid gereja, taklid ilmu,
bahkan taklid Darwin. Betapa dahsyatnya akibat Darwin itu. Terjadi pembunuhan massal, Khmer Merah, perang dunia dan sebagainya. Penuh dengan taklid. Tapi Islam, ketika Islam datang, dia membawa rahmat. Barangkali nanti kita kaji lain kali mengenai masalah itu untuk lebih luas. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita cerdas. Berpikir dalam pola Quran dan Sunnah. Berpikir dalam konteks ihdinas siratal mustaqim. Dan kita perlu doa. Untuk itu perlu kita hidupkan zikir yang banyak kepada Allah siang dan malam. Tidak cukup hitung-hitungan, apalagi yang diundang-undang tadi itu. Mari kita zikir bersama, zikir akbar. Tidak usah ikut zikir akbar itu, tidak usah. Zikir sendiri aja. Oh, Allah Maha tahu. Ya. Ada lagi mungkin terakhir penyimpangan yang tidak terasa sesat itu. Mendoa kepada Allah, tapi merasa perlu pakai perantara. Bahasa orang kalau kada kelampayan berdoa ini rasanya kada mantap. Nah, mana ayat wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, kalau aku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Kalau dekat perlu perantara. Tidak ada hadis Umar riwayat Imam Muslim atau Bukhari. Dulu ketika Rasulullah hidup, kami bertawasul kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, kami bertawasul kepada Abbas, paman Rasulullah. Itu bukan begini, ya Abbas, Abbasnya tidak ada. Ya Abbas, paman Rasulullah, dulu ketika Rasulullah hidup, kami bertawasul dengan dia. Sekarang kami bertawasul dengan engkau. Ya Allah, dengan tawasul kami kepada Abbas, maka turunkanlah hujan. Tidak dalam konteks pemahaman seperti itu. Pemahamannya, ketika Rasul masih hidup, sahabat datang, ya Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah. Rasul sedang khutbah, minta hujan, turun hujan, hujan semingguan, mati lagi tanaman yang tadinya mati kekeringan, sekarang mati tenggelam, yang tersisa itu ternak juga mati. Jawab, ya Rasulullah, Jumat berikutnya mati lagi ternak kita yang tadinya kekeringan, sekarang kebanjiran. Maka semoga ya Allah, pindahkanlah ke gunung-gunung, ke lembah-lembah yang memberikan keberkatan di sana. Allah pindah hujan. Itu namanya tawassul. Ketika Abbas, Rasul tidak ada, sahabat datang, ya Abbas, doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Didatangi Abbas itu, didatangi, itu konteks itu sebenarnya tawasul. Jadi kalau bertawasul, bapak-bapak datang pada orang saleh, tolong Pak doakan saya pada Allah supaya usaha saya ini mendatangkan untung. Silakan seperti itu. Dengan ya Allah, dengan kemuliaan si Ano, kewalian si Ano, berilah saya keuntungan dalam usaha ini. Tidak begitu. Itu mengenai tawassul. Tapi masyarakat kita ya seperti itu. Akhirnya orang diangkat menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rusak lagi konteks la ilaha illallahnya itu. Rusak. Barangkali demikian dulu jamaah rahimakumullah. Sekali lagi barangkali ada yang ingin bertanya, mungkin keterangan saya tidak terlalu detail gitu ya. Tapi insya Allah habis salat Isya saya siapkan waktu barang setengah jam. Mari kita berdialog. Sebab majlis ini majlis ilmu. Saya kalau saya tidak bisa jawab, saya sudah terbiasa di mana-mana ngisi pengajian di Wan Prasa perusahaan di Balikpapan, Total, Pertamina, Viko, di Bontang sendiri. Kalau saya tidak bisa, saya katakan saya belum bisa, nanti kita cari. Ya. Salah satu kesesatan itu ialah ketika orang bertanya kita tidak ngerti, kita putar-putar sehingga yang bertanya akhirnya bingung. Itu juga sesat itu. Nah, apalagi kalau bertanya kayak apa kira-kira jawaban itu bagus saya kalau ada enggak bapak-bapak dengar ceramah seperti itu? Itu sudah ya, yang ditanya yang tidak mengerti bagaimana jadinya. Baik, saya kira demikian dulu, salah dan khilafnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.